Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anipa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, program studi Ilmu Administrasi Publik semester 7A. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cost benefit analysis dalam pengambilan keputusan. Sebelum mengetahui lebih jauh mengenai apa itu cost benefit analysis, akan lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sendiri adalah suatu proses untuk memecahkan masalah dengan menentukan pilihan alternatif untuk menentukan tindakan di masa depan nanti. Dengan pengambilan keputusan yang tepat ini akan membawa sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Sebaliknya, jika dalam pengambilan keputusan ini tidak tepat, akan membawa organisasi ke dalam dampak yang buruk terhadap roda pemerintahannya maupun terhadap administratifnya. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari pengambilan keputusan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Suharnan pada tahun 2005 mendefinisikan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan di antara situasi-situasi yang tidak pasti. Kemudian menurut Simon 1993 mendefinisikan pengambilan keputusan ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Kemudian yang ketiga ada menurut Terry tahun 2003 bahwa pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui pemilihan satu di antara alternatif yang memungkinkan. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan. Sebagaimana menurut Terry dalam Sanusi tahun 2000 halaman 16 menyatakan bahwa pada umumnya pengambilan keputusan memiliki dasar antara lain yang pertama ada intuisi, kedua ada pengalaman, yang ketiga fakta, keempat wewenang, dan yang kelima adalah rasional. Yang pertama ada intuisi. Intuisi ini merupakan keputusan yang bersifat intuisi atau perasaan, lebih bersifat subjektif, di mana sifat subjektif ini memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan. Yang kedua, keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Yang kedua ada pengalaman, di mana keputusan yang berdasarkan pengalaman ini sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membuat dalam memudahkan pemecahan masalah. Yang ketiga ada fakta, di mana keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta dan informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Keempat, wewenang. Setiap orang yang menjadi pimpinan organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang terakhir ada rasional, di mana keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Kemudian selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Menurut Herbert A. Simon menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan pada hakikatnya terdiri atas 3 langkah utama. Yang pertama, kegiatan intelijen, yang kedua, kegiatan desain, dan yang ketiga adalah kegiatan pemilihan. Yang pertama ada kegiatan intelijen. Kegiatan ini menyangkut pencarian berbagai kondisi lingkungan yang diperlukan bagi keputusan. Yang kedua ada kegiatan desain. Pada tahapan ini menyangkut pembuatan, pengembangan, dan penganalisaan berbagai rangkaian kegiatan yang mungkin dilakukan. Dan yang terakhir ada kegiatan pemilihan, di mana pemilihan serangkaian kegiatan tertentu dari alternatif yang tersedia. Maka dari itu, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah adanya analisis cost benefit. Cost benefit analisis ini merupakan alat bantu untuk membuat keputusan publik dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Analisis cost benefit ini juga merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui besaran keuntungan maupun kerugian serta kelayakan dalam suatu hal. Secara umum,
Analisis cost benefit ini memiliki 5 manfaat. Di antaranya yang pertama, mengurangi kesalahan, yang kedua, penghematan biaya atau penghindaran, yang ketiga, peningkatan kinerja operasional, yang keempat, peningkatan fleksibilitas, kemudian terakhir ada peningkatan perencanaan dan pengendalian. Analisis cost benefit ini sering juga digunakan oleh pemerintah maupun organisasi lainnya seperti perusahaan swasta untuk mengevaluasi kelayakan dari kebijakan yang diberikan. Untuk mengetahui bagaimana cara menganalisis cost benefit analysis, berikut ada beberapa langkah dalam menerapkan cost benefit analysis di suatu perusahaan maupun organisasi. Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat kerangka analisis cost benefit. Yang kedua, mengidentifikasikan biaya dan manfaatnya. Yang ketiga, menentukan nilai dari biaya dan manfaat yang ada. Kemudian yang terakhir adalah menghitung dan juga membandingkan total nilai dari biaya dan manfaat yang ada. Sekian penjelasan singkat saya mengenai cost benefit analysis dalam pengambilan keputusan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.